Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit, yang dimana demam tersebut adalah panas. Cara penanganannya, berikan kompres air hangat kepada anak atau air dingin yang biasanya ditaruh di jidat. Kedua, kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Tiga, berikan banyak minum air putih kepada anak agar meredam kemungkinan demam tinggi. Keempat, hindari makanan berlapis atau selimuti tebal pada tubuhnya karena menghambat pertukaran suhu dengan udara. Yang kelima, jika anak terlihat lemah, segera bawa anak ke rumah sakit. Kedua, ada kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau reaksi otot yang tidak terkendali. Penyebab kejang tersebut adalah epilepsi, hipoglikemi, keracunan alkohol atau obat-obatan, stroke, demam, umumnya balita, infeksi. Cara penanganan atau pertolongan korban kejang. Secara umum, kejang akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan. Yang terpenting adalah jangan melawan orang kejang. Jangan pernah melawan orang kejang ketika kita menolongnya. Jangan berusaha menyumpai mulut dengan apapun benda alat yang masuk ke mulut. Jaga pernafasan pada orang kejang karena nafas itu akan mengalir ketika kita melakukan pertolongan pada orang kejang. 4. Hindari dari bahaya di sekitarnya. Epilepsi atau ayan. Epilepsi atau ayan adalah gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Kelakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang diikuti hilangnya kesadaran. Gejala atau tanda pada ayan: jatuh tiba-tiba, wajah dan leher cyanosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih, berkeluar busa. Setelah kejang biasanya kelelahan atau capek. Ketika kita melihat atau ada anak yang kejang, kita tidak usah panik. Pastikan dia dalam keadaan yang aman, tidak ada yang mengganggunya. Jauhkan dia dari benda-benda tajam yang keras pada anak yang kejang. Saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak tersebut, apakah sudah sadar, ataukah napasnya sudah benar kembali atau sudah bangun. Ketika anak masih belum sadar atau belum sadar, bawalah ke IGD rumah sakit terdekat. Selama anak masih kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Biarkanlah dia istirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bisa diresepkan oleh dokter. Yang terakhir adalah pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah berkurang. Gejala dan tanda ketika pingsan. Pertama, perasaan linglung atau tidak sadarkan diri. Pandangan berkunang-kunang yang putih semua. Lemas, keluar keringat dingin pada tubuh. Menguap. Jadi kita melihat orang yang pingsan itu menguap, membuka mulut. Kurang respon. Di sini kurang respon adalah orang yang kita tanggapi atau kita ajak ngobrol itu responnya kurang. Nadi lambat, seketika denyut nadi itu sangat pelan. Terus cara pertolongannya, bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Baringkan penderita bila pucat, tungkai ditinggikan. Periksa respon penderita. Longgarkan pakaian yang ada di tubuhnya. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian atau misalkan kayu putih yang hangat-hangat seperti itu. Bila pulih, sarankan posisi recovery atau pendinginan. Beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Pematerian dari kedaruratan medis 2 yang demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.